Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Memtiwi. Sebelumnya Memti mau tanya ya di video kali ini, setelah nanti kalian lulus kuliah, kira-kira kalian mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Biasanya kalian pengen apa? Atau keinginan kalian setelah kuliah apa? Oke, Kit. Tentunya kalian pasti ingin mendapatkan pekerjaan dong ya. Betul ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Kalau mau mencari pekerjaan apa dulu yang harus kita lakukan? Betul, kita akan menulis sebuah lamaran pekerjaan. Nah, jadi topik kita kali ini adalah I hope I might be granted an interview. Wah, seru nih, berarti kita akan belajar gimana ya cara menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Kira-kira sama nggak ya dengan yang bahasa Indonesia? Kita cek nanti ya. Seperti biasa, nanti akan share kompetensi dasar yang datang dari pemerintah, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja, ya, dan memberi dan minta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan, ataupun pengalaman kerja. Nah, kira-kira nih, kenapa ya kita harus belajar tentang surat lamaran pekerjaan ini? Ada yang tahu nggak? Betul-betul. Ini memang kita pengen supaya tahu nih bagaimana cara menulis lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Oke, betul. Atau mungkin juga kalian harus punya visi ya, bahwa someday I will work in a international company ya. Jadi kalian harus punya keinginan nih. Nanti saya tuh pengen kerja di sini di perusahaan asing ya. Jadi kalau saya kerja di perusahaan asing, berarti saya juga butuh surat lamaran pekerjaan yang berbahasa asing. Nah, makanya pemerintah memberikan kurikulum seperti ini, materinya tentang application letter ya, supaya kalian siap nanti ketika kalian melamar pekerjaan di sebuah perusahaan internasional, kalian tahu nih tata cara menulisnya seperti apa sih? Ya, jelas ya? Kemudian untuk keterampilannya, nanti kalian akan menangkap makna dari sebuah surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, menyusun teks khusus surat lamaran kerja. Jelas ya? Oke, good. Sekarang yang akan kita pelajari di bab ini antara lain, how to write application letter. Bagaimana sih cara menulis sebuah lamaran pekerjaan? Kemudian elements of application. Kira-kira apa saja sih yang harus ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu? Ya. Kemudian yang ketiga ada language feature of application letter. Ya. Fitur-fitur bahasa apa saja sih yang paling tidak ada nih dalam sebuah surat lamaran pekerjaan? Dan passive voice. Tahu ya passive voice? Kita nanti akan bahas. Oke. Nah, elements of application letters antara lain paling tidak mungkin sama dengan bahasa Indonesia ya, hampir sama. Karena dia sebuah surat paling tidak harus ada date ya, tanggalnya. Ada name of the company, position to apply ya. Jadi paling tidak harus ada nih muncul posisi yang mau dilamar apa sih, sebagai apa di perusahaan tersebut. Background-nya, brief description of the applicant's background related to the job requirement for the position applied for ya. Jadi latar belakang dari si pelamar pekerja ini. Dan yang pasti paling tidak dalam sebuah surat pasti ada closing statement ya. Tutup dengan sesuatu yang positif and polite, sopan. Ada closing, greeting, signature jika sebuah surat ya. Tapi kalau kalian menggunakan seperti email, bisa muncul, bisa tidak ya kalau signature di sebuah email. Dan terutama adalah name, your name. Oke. Feature dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, struktur bahasanya yang kita gunakan karena bersifat faktual ya, fact, berarti kita menggunakan simple present ya. Memang tidak akan terlalu bahas terlalu jauh, yang penting kalian tahu bahwa simple present paling tidak ada kata kerja bentuk pertama, atau mungkin ada kata bentuk verb as ya, atau SMR ya. Jadi contohnya, although I don't have a lot of practical experience in the field of advertising, my past work experience shows that I'm able to learn fast from experienced staff. Nah, ada kata don't have, ada kata shows. Tapi boleh nggak sih kita gunakan simple past? Boleh saja jika kalian ingin
memberikan pengalaman pekerjaan kalian yang sudah selesai. Berarti menggunakan bentuk lampau ya. Seperti contohnya, in my previous job as a sales girl, it was necessary to be able to handle customers' complaints. Ya, ada kata was, ada kata were, ada kata didn't, atau verb 2. Berarti itu menggunakan simple past. Cukup jelas ya? Oke, good. Nah, kita akan bahas sedikit tentang passive voice ya. Jadi passive voice sering muncul dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Mungkin hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Artinya di atau ter. Berarti yang dia dikenakan pekerjaan. Oke. Intinya kalau di passive voice, ini nih. Poin kedua, to be, dan juga poin ketiga, verb 3 atau past participle, itu harus muncul. Jika poin kedua dan ketiga tidak muncul, berarti dia bukan passive voice. Ya, jadi kalau dia present berarti paling tidak harus ada to be, is, am, are. Kalau dia past ada was, were. Kalau dia perfect ada have been, has been atau had been. Kalau dia modal ada will be atau can be. Kalau dia continuous ada is being, I'm, are, was, were, being. Dan verb 3. Jadi kata kuncinya poin kedua dan ketiga, to be dan verb 3 atau past participle harus bebarengan. Because they are couple ya. Kalau mereka tidak barengan, berarti bukan passive voice. Nah, little bit quiz ya. Number 1 to 4, which one is the passive? Kira-kira nomor 1, kalimat nomor 1 sampai nomor 4, kira-kira yang termasuk kalimat pasif yang mana ya? I'll give you a couple seconds, okay? Sudah ketemu jawabannya? Yes, betul ya. Passive voice dalam kalimat ini adalah di poin yang kalimat nomor 4. Ya, kenapa? Karena dia memenuhi syaratnya tadi. Ada kata is memenuhi untuk yang to be, present ya. He is promoted. Ada kata promoted. Berarti dia past participle. Berarti kita artikan dia dipromosikan ke pekerjaan barunya. Nomor 3, bener kan itu ada to be tuh. Kan ada kata has, betul. Ada past participle lagi, receive, betul, memang betul. Tapi ingat, ada kata been-nya nggak? Nggak ada kan ya? Jadi kalau tidak ada kata been-nya, di sini tidak ada muncul kata been, berarti dia bukan passive voice. Berarti ini adalah kalimat aktif. Kalian mengartikannya, she has received the application letter, dia telah menerima surat lamaran kerja itu. Bagaimana dengan nomor 2 dan nomor 1? Hampir sama ya. Nomor 2 dan nomor 1 di depannya kan tidak ada to be tuh, ya. Hanya ada kata kerja bentuk kedua aja, ya. Jangan terkecoh. Jadi di depannya ini memang betul nih, ya, ada kata kerja. Kata kerja bentuk kedua, ketiga hampir sama ya. Memang betul hampir sama, ya. Yang membedakan kalau di depannya tidak ada kata has, have, had, berarti dia verb 2, simple past, ya. Kalau ada, berarti dia perfect. Nah, karena dia ada kata studied, ya, saya belajar keras untuk melamar pekerjaan. Berarti dia kalimat aktif, bukan passive voice. Begitu pula dengan nomor 1. Saya memakan burger, ya. Bukan saya dimakan burger, ya. Paham ya? Jadi intinya poin kedua dan ketiga harus muncul. Oke, next kita masuk ke susunan cara menulis lamaran pekerjaan, ya. Jadi you start with your name, ya, ada applicant's address, ya. Your name, your telephone number, your email address, ada kata date tadi muncul ya, dalam sebuah surat pasti ada tanggal. Kemudian ada employer's address, ya, maksudnya yang dituju, ya, pemberi pekerjaan ini, employer. Kalau kalian pencari pekerja, ya, yang mencari pekerjaan, employee, ya, pegawai, ya. Jadi ada employer's name, job title, company's name, company's address. Ada kata salutation untuk pembuka ya. Dear Mr. White atau Dear Mr. Parkinson, itu apa ya. Kemudian ada opening paragraph, explain the basic reason for the application letter. Jadi kalian jelaskan which job are you applying for. Jadi kalian tuh mau melamar pekerjaan sebagai apa sih ya. Kemudian body of letternya, demonstrate confidently that your skill, background, and experience are suitable with the desired job requirements. Jadi di body of letter tuh kalian tunjukkan bahwa skill apa sih atau kemampuan apa sih yang kalian miliki, yang atau mungkin latar belakang atau pengalaman apa sih yang istilahnya bisa menjual ya
dan kayaknya cocok nih di posisi yang di-advertise oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi kalian tunjukkan kualifikasi kalian, tunjukkan kemampuan kalian, ya. Jadi bisa secara teknis ataupun non teknis. Jadi kalian gambarkan, describing about yourself, ya. Karena kalian intinya menjual diri, dalam arti menjual kemampuan kalian, your skill, ya. Kemudian nanti ada closing paragraph, state your availability for an interview. Jadi tunjukkan bahwa kalian tuh siap, selalu sedia untuk mengadakan interview dengan perusahaan tersebut, ya. Dengan menampilkan contact number atau emailnya boleh. Kemudian ada closing, ya, salam penutupnya, your sincerely, your faithfully, signature, and your name, ya. Cukup jelas ya. Mungkin contohnya bisa seperti ini ya. Oke. Jadi kalau menulis sebuah lamaran pekerjaan, mulai dengan nama kalian dulu ya, sebelah kiri, kemudian alamat, nomor telepon, kemudian emailnya, tanggalnya, kemudian siapa yang dituju ya, kemudian jabatannya beliau apa, nama perusahaannya apa, Sky Blue Auto Motors, kemudian alamatnya, tempatnya di mana, ya. Jadi mulai dengan salutation ya kepada Ibu Laila Purnama, ya. Kemudian di paragraf selanjutnya kalian tunjukkan nih, kalian tuh mau melamar pekerjaan sebagai apa sih? Nah, di sini si Hendra Harjuna dia melamar pekerjaan sebagai apa? Ya, betul ya. As a motorcycle mechanic ya. Jadi montir ya di perusahaan tersebut ya. Kemudian di paragraf body of letter-nya kalian bisa menunjukkan ya kenapa sih kayak si Hendra ini cocok banget untuk kerja di sini ya. Jadi dia memberikan background pendidikannya sedikit ya. I graduated from SMK Karya Bangsa Palembang, majoring in automotive engineering. My internship at PT Wahid Teknik Palembang afforded me with the crucial skills to work with professional technicians ya. Jadi magangnya dia internship ya di PT Wahid Teknik Palembang itu di sana tuh dia sudah bekerja dengan para teknisi profesional ya. Jadi dia merasa dia sudah punya pengalaman ya. Kemudian dia juga assist them in general repairs in various brands of motorcycle. Jadi dia membantu para teknisi profesional itu berbagai macam brand motorcycle ya. Jadi dia cukup familiar dengan segala perbaikan mesin motor ya, dan dia memberitahu kita bahwa skillnya dia, I'm a fast learner ya, saya ini adalah cepat belajar ya, jadi saya seseorang yang sangat cepat belajar ya, and a hard worker, jadi kalian menjual kemampuan kalian, saya tuh cepat belajar dan saya tuh pekerja keras. Selain itu I'm able to work under pressure in a team, jadi saya tuh bisa bekerja dalam tekanan dalam sebuah tim ya, itu yang paling utama ya. Di paragraf terakhirnya kalian tunjukkan availability-nya untuk interview ya, jangan lupa I greatly appreciate the time you spend for reviewing my application and the opportunity for an interview which I can attend at your most convenient time ya. I can be reached, nah ini tadi yang passive voice ya, saya bisa dihubungi melalui telepon atau email saya kapanpun ya. Kemudian salam penutupnya ya, yours sincerely, kemudian ada signature ya di situ, kemudian ada namanya, your full name. Oke. Kira-kira cukup jelas ya penjelasan Mempi untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian jika nanti kalian akan melamar sebuah pekerjaan ketika sudah lulus nanti ya. Oke, Mempi akhiri video kali ini. Jangan lupa comment, likes, and subscribe ya. And wait for another video ya. Dan tunggu atau nantikan video Mempi yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.